Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 5 ya, Mas Farhan ya? Tanggal 5, tanggal 11, mohon maaf. Tanggal 11 Desember 2021, kita bisa bersama kembali di event parade virtual kesehatan mental. Masya Allah, ini adalah rangkaian kegiatan 16 webinar dengan tema psikoedukasi yang bisa diterapkan di segala macam aspek kehidupan, insya Allah. Dan nanti ditutup dengan sesi terapi dan konsultasi untuk Bapak dan Ibu. Dan sesi walaupun dilakukan secara online, tapi tetap private karena dia one on one dengan menggunakan fasilitas breakout room yang ada di Zoom, Masya Allah. Kali ini temanya menarik juga, cukup menarik juga, karena memang selain untuk diaplikasikan di kehidupan parenting, lalu kemudian di kehidupan pekerjaan, pastinya pengendalian emosi ataupun pengendalian kestabilan mental ini juga diperlukan dalam berbisnis atau ketika berbisnis. Nah, tema hari ini kita akan mengangkat hal-hal yang semacam itu ya, yang tentang bisnis lah ya, dalam hal ini investasi. Nah, seperti apa dan bagaimana investasi itu dilakukan, atau peran emosi, keseimbangan emosi ini berperan di dalam aktivitas berinvestasi, nanti akan dipaparkan oleh narasumber kita yang Masya Allah beliau sudah ada pengalaman dan sedang mulai menanjak menuju kesuksesan, anak muda juga yang pastinya kalau anak muda tuh biasanya jiwanya udah masih ada jiwa-jiwa on fire gitu. Nah, ini kan butuh tantangan yang besar nih untuk mengendalikan emosi. Nah, nanti kita akan mendengarkan pemaparan dari narasumber kita, Mas Farhan Maulana. Sebelumnya, mari sama-sama Bapak Ibu kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mempersingkat waktu, dipersilakan kepada Mas Farhan Maulana. Nih, selamat pagi Mas Farhan. Ya, pagi Ibu sebelumnya. Wah, luar biasa nih Mas Farhan. Weekend kalau kebanyakan anak muda tuh ada di entah di mana ya, mungkin kongko-kongko dengan teman-temannya, entah di coffee shop ataupun di mana ya, di tempat-tempat nongkrong lah ya gitu. Tapi Iya, Mas Farhan memilih untuk sharing, sharing pengalaman, sharing yang dari pengalaman itu tentunya pasti ada ilmu juga ya yang bisa kita kita ambil pelajarannya di situ gitu. Masya Allah luar biasa. Silakan Pak Mas Farhan. ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Waalaikumsalam Ibu semua yang sudah hadir di acara parade virtual kesehatan mental. Nah, sebelumnya ya, perkenalkan ya, saya Farhan Maulana. Ya, untuk saat ini berdomisili di Bogor ya. Dan juga usia sekarang mungkin masih 24 tahun ya. Oh, mungkin Ini ya. Jalan iya. 24 ya. Ya, jalan 24 dan, Desember ini udah 24 ya. Jadi gitu. Terus juga, eee, kegiatan sih saat ini ya ada beberapa event dan project juga yang sedang dijalankan gitu. Oke, mungkin boleh ya teman-teman dari mana saja silakan komen ya. Jadi saling Oke. kita tahu ya di mana Yes. aja teman-teman. Domisili di mana Oke, gitu ya. iya. Oke, kita langsung saja ya, teman-teman, kita akan belajar bagaimana sih cara kita, mengolah emosi gitu dalam berinvestasi. Nah, kebanyakan orang itu memulai investasinya dia, eee, dengan emosional ya. Kenapa? Karena orang-orang pasti inilah ibarat kata tergiur dengan keuntungan segala macam, tapi nggak melihat data.
dan faktanya ya. Oke, ini sedikit profil saya ya. Eee, jadi saya owner dari Famal Group Indonesia dan juga, eee, pimpinan juga ya di Famal Trade Academy dan konsultan ya, terus juga trainer, di sebelumnya di PT Supervisi Optik Manufaktur di daerah Kerawang tuh. Dan juga saya fokus juga ya di digital marketing dan berpengalaman dari tahun 2015. Juga, membangun sebuah komunitas, ya komunitas untuk milenial ya, milenial yang memang, untuk bagaimana mereka merencanakan ya masa depannya dengan mengelola keuangan mereka untuk mereka, berinvestasi ya. Jadi saya menyadarkan ya, untuk anak muda jangan uangnya dihambur-hamburin gitu ya. Ya investasikan, nah minimal uang kita bisa bekerja untuk kita gitu. Terus juga saya juga ada kelas ya, rahasia trading saham dan di situ saya trainernya. Dan atas izin Allah udah lebih dari 500 member ya. Dan sekarang menjajah juga ya, ya masih belajar ya saya, eksportir juga ya di, eee, produk. Terus juga, membantu lebih dari 1.000 lah, 1.000 trader dan investor baru ya di Indonesia. Oke oke, kita masuk ke 5 macam investasi. Nah ini berdasarkan, pandangan saya ya. Kalau teman-teman punya pandangan sendiri, ya silakan ya. Tapi ini yang saya rangkum ya, di mana ini menjadi primadona dari, masyarakat di Indonesia. Yang pertama properti, ya siapa yang tidak tahu ya, berinvestasi di properti. Kenapa sih investasi properti? Ya sudah pasti itu barangnya ada ya, wujudnya lah gitu. Yang kedua, ya katanya aman, ya bisa dibilang aman ya, dan juga setiap tahun pasti naik dan dia nggak akan terganggu dengan inflasi itu. Tapi, Iya. ya jadi properti itu bisa jadi primadona. Karena orang-orang kaya di Indonesia itu pun juga punya properti ya. Nah jadi seperti itu. Yang kedua adalah emas. Nah emas siapa yang nggak tahu ya, untuk investasi emas itu ada istilah nabung emas. Nah jadi, untuk emas sendiri setiap tahun pun juga naik ya, naik setiap tahunnya. Tapi untuk siklus emas, hampir mirip-mirip seperti saham dan segala macam, dia naik turun juga gitu. Jadi kalau properti kan dia pasti naik ya, tapi kalau emas dia juga ada siklus. Ya kalau bisa dibilang ada yang mengendalikan harganya juga gitu. Nah, jadi seperti itu. Yang ketiga adalah reksadana. Nah, reksadana ini biasanya instrumen yang menjadi, primadona untuk orang-orang yang sibuk, sibuk kerja, sibuk, melakukan aktivitas, jadi mereka nggak bisa tuh untuk melihat sebuah grafik dan segala macam. Nah, maka investasi reksadana ini menjadi solusi untuk orang-orang yang super sibuk. Nah, reksadana itu apa? Reksadana sebuah perusahaan yang di mana dia, mengelola dana masyarakat ya. Nah, dana masyarakat ini diinvestasikan ke saham, obligasi, ya pasar uang, dan masih banyak lagi. Nah, jadi reksadana pihak ketiga ya, pihak kedua. Nah, jadi yang di mana dia itu mengelola dan juga mengontrol ya, mengontrol dari, keuangan kita. Nah, jadi kita nggak bisa tuh mengontrol misalkan harus investasi ke mana, itu nggak bisa. Jadi kita beli indeksnya, indeks dari
perusahaan reksadana itu. Yang keempat adalah saham. Nah, banyak di Indonesia ya sendiri yang masih di paradigma di pikirannya itu saham itu, wah bakal rugi, bakal, eee, pokoknya bakal yang negatif-negatif gitu. Padahal kalau dia cuman, eee, ibarat kata ya, cuman mengambil kata-kata orang lain, tapi dia nggak terjun di lapangan langsung, itu kan berbeda ya. Padahal di lapangan, saham itu kalau kita tahu pola, caranya, itu pun juga kita bisa meminimalisir resiko. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi saham nggak begitu menakutkan seperti media-media yang, eee, apa ya, yang disiarkan gitu oleh media. Jadi seperti itu. Yang kelima, bisnis. Nah, kalau kita investasi bisnis, maka kan itu, eee, wujudnya ada ya, terus juga produknya atau jasanya ada, dan juga, eee, owner-nya bisa dipercaya dan segala macam. Nah, tapi kalau untuk resiko di bisnis juga sama halnya, seperti saham dan lainnya gitu. Tapi untuk, bisnis itu kan harus punya apa ya, ibarat kata prosedurnya itu banyak gitu. Nah, jadi seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, menurut Warren Buffett ini salah satu investor legendaris ya di dunia. Dia bisa kaya karena investasi. Nggak bisa bayangkan ya, hanya dengan investasi dia bisa kaya raya. Nah, 92% manusia dalam mengambil keputusan dalam berinvestasi menggunakan emosionalnya. Jadi banyak orang yang, berinvestasi itu menggunakan emosi dia ya untuk mengambil keputusan. Contoh, ada orang yang nawarin kita nih, tentang, "Bu, mau nggak uangnya kita apa, mendapatkan keuntungan misalkan 1 juta 2 juta dengan modal misalkan 700.000." Kan banyak tuh ya di Telegram segala macam. Sebenarnya kalau dalam konteks investasi itu, eee, kalau menurut Warren Buffett itu adalah bagaimana kita bisa ya mengelola keuangan kita agar mendapatkan keuntungan secara konsisten ya. Jadi walaupun untung itu kecil dalam investasi, tapi kalau selama itu konsisten konsisten itu lebih baik gitu, daripada keuntungan besar, tapi itu resikonya sangat besar. Nah, itu pandangan ya, pandangan dari, Warren Buffett. Nah, kenapa emosional mempengaruhi keputusan investasi? Nah, ini menurut, Damasio ya. Nah, emosi berperan penting ya dalam mengambil keputusan. Nah, emosi juga dapat menghambat maupun membantu proses mengambil keputusan. Nah, pengambilan keputusan yang dilakukan secara emosional, nah itu mengarah biasanya ke hal-hal yang negatif. Tapi ya dapat mengurangi kualitas pengambilan keputusan. Nah, jadi eee, emosi itu kebanyakan orang itu sulit untuk mengendalikannya. Nah, tapi kalau kita punya apa ya, ibarat kata orang-orang yang dalam lingkungan kita itu ya, yang seperti mentor kita, guru kita, teman kita, yang memang itu bisa mengontrol emosi kita agar nggak terlalu, ibarat kata nggak terlalu bergebu-gebu gitu untuk, mengambil keputusan. Nah, biasanya kan seperti itu. Tapi kalau kita sendirian aja, nah itu biasanya ada banyak tuh yang terjerumus ya, apalagi untuk investasi ini kan sangat rawan ya dengan investasi bodong ya, dan investasi, yang tidak menghasilkan atau bahkan bisa jadi terjerumus ke investasi yang dalam konteks judi gitu. Nah, itu harus benar-benar kita filter tuh ya.
Nah, kalau kita lihat di sini, ini untuk teman-teman juga ya, agar terhindar nih. Nah, saya makanya sharing seperti ini, supaya teman-teman juga bisa mengontrol gitu, dalam segi keuangannya gitu dan segala macam. Jangan sampai kita terjerumus ke investasi bodong. Nah, bisa dibayangkan ya, 117 triliun ya, investasi bodong di Indonesia. Rugi ya, rugi 11 triliun, 117 triliun. Artinya ini bukan angka yang kecil, ini selama 5 tahun ke belakang ya. Jadi investasi bodong itu berbagai macam ya, dalam bentuk robot ada, dalam bentuk titip dana ada ya, dalam bentuk, eee, ya banyak hal ya, dalam bentuk yang kategori yang properti itu, yang kemarin kan nawarin Ini perumahan, ya, tapi iya. perumahannya fake. Maksudnya, lahannya masih sengketa atau lahannya masih belum dibeli dan segala macam. Nah itu yang terjadi nih di Indonesia nih. Makanya saya terus mengedukasi ya ke masyarakat, kalau kita mau berinvestasi, investasikanlah uang kita ke, eee, instrumen yang memang memiliki legalitas ya, dan juga didukung oleh, pemerintah gitu. Nah jadi ya emas salah satunya ya, terus juga properti harus kita lihat dari developernya, pengalaman developer-nya gimana nih selama, eee, ya kalau saya biasanya melihat dari 3 tahun ke belakangnya dia, dari proyek-proyeknya udah berapa gitu. Kalau dia masih satu kali menjalankan proyek itu, ah, itu harus hati-hati. Jadi kita harus lihat pengalaman dari developer gitu. Terus kalau emas, emas ya nggak perlu diragukan lagi ya. Terus kayak reksadana, reksadana juga harus difilter juga ya, bagaimana dari pengalaman si perusahaan reksadana itu, ya selama, eee, 3 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir, bagaimana dia, menumbuhkan return atau portofolionya mereka gitu. Karena ada reksadana yang, rugi juga ya. Jadi nggak bisa kita langsung, "Ah, reksadana aman," nggak bisa. Karena ada reksadana yang rugi gitu untuk, eee, instrumen investasi mereka. Jadi seperti itu. Terus kayak saham juga, saham kan, kalau teman-teman masuk ke bursa saham ya, bursa saham Indonesia yang melalui sekuritas, nah itu udah ada legalitas, udah ada, izin dari pemerintah segala macam. Jadi kita pun juga keamanannya juga udah oke lah. Dalam konteks ini, kalau kita investasi di saham, nah kita udah dilindungi oleh OJK, terus juga, dilindungi oleh lembaga anggota pemodal, penjamin pemodal. Jadi suatu saat sekuritasnya bangkrut segala macam, maka yang melindungi modal kita si anggota ini, dari lembaga pemerintah. Yang kedua Menfo, Menfo ada, dan masih banyak lagi tuh. Nah jadi, di saham pun juga ada beberapa yang melindungi para investor gitu. Nah jadi seperti itu. Yang kedua juga yang ketiga, di saham pun juga ada batasan, batasan batasan-batasan dalam konteks, keuntungan dan juga kerugian, itu ada batasannya, gitu. Oke. Nah kenapa orang mudah tergiur sama investasi bodong? Nah karena investasi bodong itu melakukan promosi dengan pendekatan emosi manusia. Nah, di mana mereka suka dengan janji-janji manisnya ya, kayak misalkan, eee, "Bu, Bapak kalau investasi ini nanti akan dapat sekian," misalkan dalam waktu 7 hari dapat 100%. Dalam logika saya, 7 hari dapat 100% itu apakah dia nggak menghitung ya dalam konteks kerugian segala macamnya, dan dia mengumpulkan ribuan orang. Pertanyaan saya adalah bagaimana mengelola uang miliaran itu untuk bisa membagikan keuntungan 100%.
dan juga track recordnya mereka itu kan masih belum punya pengalaman, ya kan. Nah, ini ada beberapa member saya juga ya, yang memang udah saya kasih tahu itu udah pasti investasi bodong. Cuman mereka, "Oh ini bener kok ini." Karena memang apa, di awal-awal batch pertama dikasih ini apa, keuntungannya, batch kedua mulai-mulai itu, mulai-mulai. Jadi dia kayak Ponzi ya. Jadi ngajak orang, nah ketika orang yang ke belakang, yang paling belakang, nah itu udah langsung tuh ya, kena korban. Sama kayak, ya mohon maaf ya, first travel, hampir mirip kayak gitu, ya. Jadi, ya kita harus lihat lah kejadian masa lalu kayak first travel, ya itu juga, eee, yang saya tahu itu masuk juga ya, dalam investasi bodong juga, ya. Jadi, karena merugikan banget nih untuk masyarakat, gitu. Oke. Nah, ini yang terjadi, kalau teman-teman yang punya Telegram segala macam, sering kan di-invite-invite Iya, secara tiba-tiba ada di otomatis grup. ya, iya kan? Coba teman-teman komen, siapa yang sering di-invite oleh grup-grup Telegram yang nggak jelas? Padahal kita nggak tahu nih siapa yang nge-invite kan, bukan teman kita segala macam ya. Nah, coba. Ibu Nah, jadi lah, kalau di Farhan. apa? Ibu lah yang kena tipu. Gitu Iya, ya, ini Bu Mano. Nelly member saya nih. Member saya nih, iya. Jadi, sering banget kalau di Telegram itu ya, Hmm. kita di-invite-invite grup-grup yang nggak jelas. Nah, Nah, jadi coba grup kali Mas Farhan kita cerita sedikit Bu Nelly ya, sedikit aja ya Mas Farhan ya. Oh iya, iya, Pengalaman, boleh. iya silakan. Ya boleh kalau diberi kesempatan oleh Coach Farhan nih atas iya waktunya. silakan. Terima kasih. Silakan, Bu. Tuh, Bu Vini Gini juga Bu, di-invite di tele katanya. Iya, silakan Bu begini Nelly. dengan Ibu siapa ya ini? Saya Arum. Ya begini Bu, saya sedikit cerita pengalaman saya ya Bu. Iya, boleh. Sini Bapak Ibu semua biar bisa denger nih. Sampai saat ini perkara saya masih di kepolisian dan pakai lawyer karena waktu itu saya ikut ini memang terperdayanya dari Insta Story Snapgram dan kebetulan juga anak saya tuh kenal dari temannya juga waktu semasa SMA. Nah, setelah itu lihat dari saya singkat aja ya biar nggak terlalu banyak makan Iya, waktu. Bu. Iya. Jadi bla bla blanya saya sempat ikut invest bet pertama dikasih profit 100% dalam jangka waktu 1 bulan. Kedua, dilihatnya ini semakin orang semakin tertarik nih banyak. Setelah itu buka batch 2 dikasih 70% dalam jangka waktu sebulan juga. Nah, saya sempat tuh dicairkan 1, 2, yang ketiga tambah besar kita ikut nanam itunya. Lebih kurang hampir lah saya 100 juta gitu ya. Nah, di saat yang ketiga ini dia buka lagi dengan programnya dia, tidak delay dengan 3 cara termin gitu ya, Jadi termin pertama profit 20%, kedua, yang ketiga profit plus modal yang di bulan ketiga gitu. Tapi ternyata sampai saat ini yang ketiga itu nggak ada, itu anggota ada 200 lebih dan liaran. Nah, yang ikut ngelapor ini cuman barisan saya, nggak semuanya yang ikut, cuma kami secara diam-diam sampai saat ini masih menunggu ini belum kelar lah masalahnya gitu. Mudahan harapan bisa dipanggilkan karena dia bekerja tuh ada timnya gitu. Ya itu yang trading binomo itu Bu, forex Bu. Akhirnya si Coach Pak Ran ini memang pernah nasihatin saya, tapi saya nggak saya ambil ini, nggak saya gubris. Akhirnya ya saya mengalami ini sekarang, benar omongan Coach Farhan itu. Iya. Soalnya gini Bu, ada poin penting yang saya pertimbangkan. Mereka masih muda. Pengalaman katakanlah 1 bulan atau 2 bulan atau 3 bulan. Ngelola dana 2 miliar, 1 miliar, menurut saya nggak masuk akal.
nggak Hmm. masuk akal. Karena dana yang terkumpul yang kemarin Bu Nelly cerita hampir miliaran ya. Ya kalau nggak salah Bukan 2 hampir sampai lagi 3 6 miliar, 6 M. 6 miliar 200 ya. orang. 6 Iya. Nah, miliar. Oke, oke. 6 miliar di angka logis itu kayak sulit karena ngelola 6 M itu untuk dapetin profit 100% kayaknya nggak masuk akal gitu. Apalagi Sementara mereka punya pengalaman ini gitu. misalnya yang di batch 3 ini dia belum trading, dia belum tapi uang tuh udah habis, dan di batch 1, batch 2 tuh masih banyak yang tertunggak, dia belum bayar. Oh. Tapi Nah, dia udah buka lagi di batch selanjutnya. Itu yang kita tadi tidak pikiran kenapa nggak ngah ke sana gitu. Gitu. iya, Mm-mm. seperti Terima itu ya. kasih Bu Nelly sharingnya kepada Ya, kita makasih Bu. semua. Insya Allah bisa jadi insight Makasih atau atas pelajaran waktunya, Bos. bagi kita semua. Oke, sama Bu. Iya, Ya. Bu Nelly silakan kalau mau ngaji, katanya mau ngaji ya tadi. Iya, Iya, Kok izin ya mau ngaji dari tadi jam 9 sebenarnya. Iya, silakan, oke, siap, siap. silakan Bu Ya, Nelly. Silakan, makasih. silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lanjut Coach Ya, Farhan. jadi Hmm. seperti itu ya. Karena saya sendiri mempelajari pola-polanya dulu dari investasi-investasi bodong itu karena saya juga kena gitu. Tapi ya nggak begitu besar lah. Tapi dari situ saya membaca polanya. Oh, ternyata seperti ini segala macam. Nah, kalau kita udah tahu pola-pola mereka ya, ya insya Allah ya kita bisa bisa menghindarinya mereka gitu ya. Jadi seperti itu. Ya. Coach Farhan ini udah mulai ada yang bertanya, mau jawab pertanyaan dulu atau lanjut Oh, lanjut ya. materi dulu? Lanjut, Oke, lanjut, lanjut lanjut. materi aja. Oke, siap, siap. Belum. Nah, jadi kayak gini nih ya. Contoh-contoh di Telegram dia pakai perusahaan-perusahaan yang memang punya legalitas segala macam. Padahal ini mereka fiktif nih. Perusahaan itu padahal nggak ada tuh ya titip dana atau segala macam. Nah ini biasanya oknum nih ya mainkan seperti ini. Nah jadi jangan percaya dulu kalau udah kayak gini. Kita cross check dulu apakah benar perusahaan ini mengadakan seperti ini di Telegram. Jika dia bilang tidak benar itu penipuan, maka hindari. Tapi kalau kita udah langsung percaya aja, oh dilihat di Play Store atau di websitenya, oh iya dia ada legalitas. Tapi kita nggak nanya dulu ke customer service atau ke ya misalkan manajernya ya, kita asal percaya aja. Ya siap-siap ya uangnya ya hilang gitu ya. Jadi gitu ya. Nah ini untuk teman-teman bisa mengontrol emosinya agar nggak terjadi lagi gitu. Jadi saya memang men-sharing-kan ini agar ya minimal uang-uang teman-teman ya ke-save gitu. Jangan jangan hal-hal seperti ini disepelekan gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi kita harus mengontrol ya dalam emosional kita gitu. Karena dalam berinvestasi itu ya perlu menahan emosi sebelum mengambil keputusan. Ya jadi cross check dulu, benar gak nih? Ya, apakah memang perusahaan ini karena banyak orang yang menggunakan nama-nama perusahaan-perusahaan sekuritas. Ya mohon maaf ya, Ajaib segala macam juga diinin juga ya di Telegram. Makanya saya bilang hindari gitu. Karena itu udah oknum tuh. Nah, jadi gitu ya. Walaupun kita udah ngelaporin Telegramnya, grup Telegram itu, tetap nanti dia buat lagi gitu. Jadi seperti itu. Nah, makanya penting kita punya mentor, ya punya pengalaman. Agar kita mengontrol nih emosi kita nih. Ya kan? Pasti kita pertama kali yang akan kita tanyakan itu mentor dulu. Misalkan ini benar gak? Ya, Pak atau guru kita ya. Kalau misalkan menurut dia, wah ini nggak bener nih gitu kan. Nah, kita wajib hindari itu. Tapi kalau kita masih ngotot, ya silakan rasakan dulu gitu. Jadi rasakan dulu. Kalau misalnya mau masih ngotot nggak mau mengikuti ya udah silakan terjerumus dulu. Kalau udah terjerumus kan tahu kan, oh ya ini salah. Jadi pada manusia itu memang seperti itu ya.
Jadi harus tahu ini dulu, terjadi dulu ya kesalahan, baru dia evaluasi. Pelajaran atau evaluasi ya. Iya. Jadi sebagai pelajaran gitu ya. Nah ini konsep yang saya dapatkan dari beberapa guru, harus punya mindset menjadi kaya atau itu tetap kaya. Beda ya menjadi kaya dan tetap kaya. Kalau menjadi kaya kita ingin mencapai sesuatu ya, ya dalam konteks mengejar impiannya atau materi ya atau harta kita gitu. Tapi kalau tetap kaya itu kan harus mempertahankan aset kita ya. Jadi bagaimana kita bisa pertahankan. Nah, investasi bagus bukan hanya membuat keputusan bagus ya. Nah, ini melainkan secara konsisten tidak membuat kesalahan besar. Jadi investasi yang bagus itu berdasarkan keputusan kita ya itu bagus. Tapi kita harus lihat juga ya dalam investasi ini lebih baik kita bisa mendapatkan secara konsisten ya. Jadi dan tidak mengulangi kesalahan yang kemarin-kemarin gitu. Jadi kesalahan yang kemarin-kemarin menjadikan kita evaluasi segala macam. Jadi seperti itu ya. Nah ini poin lagi ya. Lebih daripada hasil besar ya. Saya ingin kuat secara finansial ya. Dalam konteks kita ingin nih kuat secara finansial. Dan jika saya kuat, nah jika teman-teman kuat ya, saya bisa berpikir mendapatkan hasil lebih besar lagi. Jadi kita harus kuat dulu nih dalam cara finansial dan segala macam ya. Tapi kalau finansial udah kuat, maka kita akan berpikir jauh lebih besar lagi agar mendapatkan hasil lebih banyak lagi gitu. Nah, karena ya saya akan bisa bertahan hidup cukup lama. Nah, ini kan poin pentingnya nih. Kita kan pengen dari keuangan kita itu kita bisa cukup ya untuk bertahan hidup, untuk keluarga kita segala macam. Walaupun kita ya mungkin kena PHK segala macam, tapi keuangan kita itu tetap bisa kita kontrol gitu kan, kita manage gitu. Nah, jadi sehingga penumbukan menghasilkan keajaiban. Jadi konsep dasarnya ya kita bagaimana bisa memanage atau mengolah keuangan kita dengan baik gitu. Berencana itu penting, tapi bagian terpenting ada tiap rencana adalah merencanakan rencana yang tidak berjalan sesuai rencana. Maksudnya apa? Maksudnya kita rencana itu merencanakan ya action plan segala macam itu penting gitu. Tapi kita harus buat opsi lain. Kalau rencana ini nggak berhasil, kita punya rencana yang lain. Misalkan rencana A, kita harus berpikir kalau rencana ini nggak berhasil, kita harus buat rencana B. Rencana B nggak berhasil, kita buat rencana C dan seterusnya. Sampai kita menemukan satu pola gitu. Satu pola yang di mana rencana itu sudah mulai mendapatkan hasil. Nah, kepribadian ya secara verbal ya itu biasanya optimis ya mengenai masa depan. Dan tapi paranoid terhadap apa yang akan menghalangi Anda mendapatkan masa depan itu. Jadi kita harus punya pribadi nih dalam konteks selalu optimis untuk menggapai masa depan itu. Nah, yang menjadi penghalang kita adalah karena kita kurang yakin ya, kurang optimis ya dengan masa depan itu. Nah, jadi itu yang menjadi penghalang di dalam pikiran kita gitu. Nah, makanya kan kalau misalkan ya di di Al-Qur'an pun juga menjelaskan ya. Kalau kita berprasangka baik, ya maka Allah pun juga berprasangka baik ke kita gitu. Jadi kita harus selalu positif gitu dalam ya menangkap satu
peluang ya atau menangkap suatu pekerjaan dan masih banyak hal-hal yang positif yang harus kita lakukan. Nah, jadi kesimpulannya sebelum berinvestasi pastikan kita belajar terlebih dahulu ya tentang bagaimana sih berinvestasi dengan benar. Terus juga memiliki mentor agar kita bisa mengendalikan emosi. Karena mentor menurut saya orang yang bisa men-stop ya keputusan kita kalau memang itu keputusan kita salah. Ya dalam dalam konteks ya itu ya ada investasi bodong segala macam, mereka udah tahu gitu bahwa itu memang nggak benar gitu. Dan juga kita harus tetap bersyukur ya dengan hasil yang kita dapatkan hari ini ya, supaya kita terus menikmati ya apa aja pencapaian-pencapaian yang kita udah dapatkan. Oke, mungkin itu ya sedikit materi yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Nah, kalau teman-teman mau bertanya lebih Yes. detail bisa ke WhatsApp saya ya. Ya, ini Bu Ike tadi nanya mau konsultasi katanya nih. Ya, boleh nanti Bu Ike, Mas Farhan ini sudah ada di grup kita, di grup peserta parade virtual kesehatan mental. Nanti boleh japri ya Mas Farhan ya, berkenan kan jika ada Iya, yang japri? boleh. Boleh Oke, jadi. kita cek kolom chat terlebih dahulu nih Mas Farhan. Iya, Bu Ike nih katanya kontaknya Ji Mas Farhan untuk konsultasi lebih lanjut di Ya, itu ya. bisnis di agribisnis pertanian Jateng. Oke. Lalu Bu Ike, saya pernah ketipu katanya gitu, tapi sudah Allah Iya. sadarkan alhamdulillah dengan caranya. Oke, coba lihat 2 sampai 3 kali tiba-tiba masuk di grup investasi nggak jelas di Telegram. Wah, iya. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh open audionya. Assalamualaikum Mas Farhan. Ini Waalaikumsalam. Silakan Pak. Oh, Pak Andi, Andi. ya. Iya, Pak Andi Di Sidoarjo. Sidoarjo. Silakan Pak Andi. Luar biasa Mas Farhan, masih muda tapi ilmunya banyak. Barakallah. Jadi kalau saya ini kan generasi Jognya kan generasi Jurassic Park ya Mas. iya. Jognya teman-teman itu generasi Jurassic Park. Ya. Jadi kalau saya mikirnya kami ini yang dulu itu ya mikirnya ada uang lebih ya diinvestasikan berupa usaha bersama. Sekarang memang zaman udah modern ya, yaitu saya mohon masukan kalau investasi emas tuh katanya haram. Kemudian untuk reksadana itu seperti apa dan saham itu seperti apa. Jadi ngatur portofolionya itu seperti apa gitu Mas. Atau kalau Mas Farhan punya grup ya, grup yang seperti sekarang ini banyak ya. Saya di Telegram tuh banyak ya menginvite Mas. Namanya ada Binoro, ada kripto ya. Wah, saya nggak berani gitu. Nah, Binoro itu kakaknya Binomo ya Pak. jadi ya kami mohon arahan. Sebaiknya bagaimana ngatur portofolionya supaya ya lebih aman. Dan bisa memberikan hasil yang konsisten seperti itu. Iya. Itu Mas Farhan, terima kasih. Agar aman dan hasilnya konsisten gitu. Konsisten mungkin konsisten naik ya. Konsisten naik Bu. Iya. Ya silakan Mas Farhan. Ya oke. Makasih. Pertanyaan yang bagus ya dari Pak Andi. Iya. Untuk investasi emas haram atau enggaknya itu tergantung ini ya, tergantung cara pandang kita. Karena ya walaupun saya nggak begitu ahli di bidang ini ya. Yang emas ini ya. Ya, jadi nanti bisa dikaji lagi. Tapi yang menurut saya emas itu kan instrumen yang
benda wujud ya ada juga dan segala macam, dan memang untuk kenaikan juga sedikit stabil ya, agak stabil gitu. Walaupun juga tergerus dengan beberapa ekonomi global ya. Jadi seperti itu. Yang kedua di reksadana. Nah, reksadana terus cross check dulu ya. Kita mau main di reksadana mana? Karena ada macam-macam. Nah, kalau mau yang syariah, ya fokuslah ke reksadana yang syariah. Kan udah ada tuh ya nama reksadananya. Misalkan Dana Reksa Syariah misalkan. Nah, ya udah kita fokus ke situ. Cross check dulu ya. Kira-kira pengalaman selama 3 tahun dia menghasilkan return berapa. Nah, kalau reksadana itu kurang lebih per tahun itu di angka-angka 25% sampai kurang lebih 40% ya per tahun. Dan ada juga reksadana yang selama 3 tahun dia rugi hampir kurang lebih 10 sampai 20%. Nah, jadi kan itu perlu di cross check ya, pengalaman dia selama 3 tahun belakang ya, itu seperti apa. Di saham itu juga mengatur portofolio juga ada polanya ya. Dan juga kalau kita mau fokusnya yang saham-saham syariah, kita harus tahu dulu ya dari fundamental, terus juga dari isu beritanya, Ada terus ya juga saham syariah ya? ya ada. Karena itu udah terhubung langsung ya dengan DSN MUI. Jadi saham syariah itu udah MUI langsung yang memfilter, dan ada 400 lebih perusahaan. Oh, banyak ya, ratusan ya. Baik. Iya, dan di saham pun juga wujudnya ada ya, karena perusahaannya ada, produknya ada, dan masih banyak lagi. Jadi kalau dibilang saham itu nggak ada wujud, ya itu harus dipertanyakan dulu ya. Terus juga ada beberapa ilmu lagi ya untuk mengolah portofolio itu. Ya, bagaimana kita bisa melihat harga pasar selama sebulan atau bahkan 5 tahun ke belakang. Nah, itu bisa ngambil keputusan kita tuh dalam berinvestasi. Ya agar kita bisa tahu ya arah harga itu seperti apa gitu ya. Misalkan harganya dia turun atau naik, kita bisa lihat dari sejarah masa lalu. Karena sejarah itu pasti berulang. Nah, jadi sejarah itu pasti berulang. Makanya itu yang saya tanamkan juga ke beberapa member juga ya. Oke. Itu jadi teknisnya gitu ya Mas Farhan ya. Iya. Jadi bisa cek portofolio sejarah dari track recordnya si perusahaan yang pengen kita ambil beli sahamnya ini gitu ya. Harganya. Jadi sejarah harga di masa lalunya. Dan itu informasi bisa mudah didapat ya dari aplikasi-aplikasi tertentu ya. Iya, sekarang udah mudah banget ya. Dari HP pun kita udah bisa tuh mendapatkan informasi seputar perusahaan-perusahaan tersebut gitu. Oke, ya kita lihat kolom chat. Wah, siap belajar di grupnya Mas Farhan, Bu Ike, lalu Pak Tikrino juga nih bersedia ikut kalau mau buat grup tentang investasi. Nanti di akhir boleh Mas Farhan informasikan kembali gimana boleh. caranya gabung di grup sahamnya Mas Farhan. Nih, Pak Rino tanya lagi nih Mas Farhan. Maaf tadi telat mengikuti. Investasi apa yang tidak haram dan menghasilkan secara berkala? Apakah boleh kita berinvestasi dengan menggunakan robot untuk trading emas, forex, atau kripto? Mungkin robotnya tergantung kali ya, apa yang kalau robotnya tentang emas, forex, dan kripto itu haram atau tidak. Kalau robot yang lain membahas tentang hal lain itu gimana kehalalannya? Silakan Mas Farhan. Iya, kalau untuk robot ya, robot dalam kan banyak ya, banyak jenis tuh ya, forex, emas segala macam. Cuman dalam segi kehalalan forex dan kripto saya menghindari dulu ya. Karena apa? Karena
satu ya, dia nggak ada pembatasan dalam segi penurunan ya, penurunan atau kerugian. Karena dia kan mata uang yang di iniin ya, yang di trading, Jual beli. yang jual beli ya. Jadi walaupun kita nggak punya barang, kita bisa langsung sell, jual. Kalau saham kan kita harus beli dulu perusahaannya. Kalau di situ walaupun dia turun dia bisa dapat untung tuh. Maksudnya bisa dia jual. Jadi bukan beli, jual. Kalau naik dia beli. Nah, itu yang masih ini ya, masih kategori perdebatan ya di beberapa ulama. Ada yang ya ini ya yang saya dapat informasi, ada yang menurut ulama itu boleh kalau pakai teknik spot. Nah, teknik spot itu kalau kita trading hari itu, nah kita selesaikan hari itu juga. Udah nggak bisa ngendep-ngendep sampai 2 hari, 3 hari nggak bisa. Kalau saham ya mau setahun, 5 tahun itu halal gitu ya. Tapi kalau di forex itu yang dapat informasi ya. Cuman saya tetap menghindari dulu untuk yang seperti itu. Karena udah jelas ya, masih kurang jelas gitu ya. Karena kita nggak ada barang, nggak ada wujud juga. Jadi seperti itu. Jadi terus juga untuk robot ini harus cross check karena ada beberapa robot yang juga ini ya, investasi bodong juga yang masuk ya. Dalam konteks ya ada robot Sunton sama Mark IA. Nah, itu scam tuh. Dia bawa Oh. kabur uang hampir kurang lebih 100 miliar mungkin. Itu di Indonesia ada? Di Indonesia ya, baru aja bulan kemarin ya. Nah, makanya saya ya mengedukasi juga beberapa member agar yang jelas-jelas aja lah gitu ya, jangan kita tuh terlalu dipermudah gitu. Walaupun memang mudah gitu, cuman yang masuk akal aja gitu. Di saham pun juga bisa kalau misalkan kita tahu polanya ya, beli saham misalkan di tanggal Senin ya, kita bisa jual secara otomatis di Jumat, kan ada setting-settingannya gitu. Nah, jadi itu juga bisa di saham, tapi harus ngerti ya, ngerti polanya, Strateginya ya, caranya, pola seperti strateginya, itu. jadi seperti itu. Jadi Oke, intinya tidak ada yang instan, tetap harus usaha gitu ya. iya harus. Walaupun dibilang hanya dari rumah pakai sarung, transferan datang, tetap harus ada strateginya gitu, harus berpikir, harus belajar, harus pinter. Betul. Iya, Jadi Masya Allah. harus banyak-banyak menganalisa ya. Mhm. Baca juga harus banyak baca. Yes, Kita baca-baca berita-berita itu kan perlu ya gitu. yes. Ya, isu-isu terkini itu mempengaruhi juga ya. Iya, karena itu bisa melesatkan suatu harga perusahaan. Karena kan dia mendapatkan isu misalkan proyek apa segala macam. Karena kan aset itu kan bisa naik ya, atau dari apa, sales ya, atau juga profit pun dia meningkat. Nah, itu ada indikasi juga bisa naik juga untuk Iya. harga. Dan itu dipengaruhi dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam negeri dan luar negeri termasuk juga ya? Enggak? Bisa, karena dari luar negeri pun juga kan berpengaruh juga kalau misalkan Global ya? kayak ada isu Covid, Omikron dan segala macam. Cuman Mhm. memang nggak seterusnya, paling sehari besoknya IHSG naik Normal lagi. lagi. Oh gitu. Jadi kita patokan IHSG itu apa Mas Farhan? Mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang kurang ya, tahu nih. IHSG itu indeks harga saham gabungan. Oh, oke. Yang lebih simpelnya itu adalah arah ekonomi Indonesia lah. Gitu. Kita bisa tahu arah ekonomi Indonesia itu sedang bagus atau tidaknya bisa dilihat dari IHSG. Karena kan itu kumpulan-kumpulan perusahaan-perusahaan di Indonesia ya, yang memang itu ya patokan ekonomi gitu ya. Pada dasarnya seperti itu.
Masya Allah, luar biasa. Baik Bapak Ibu, dipersilahkan jika ada yang ingin ditanyakan kembali, boleh open audionya, langsung boleh, ketik di kolom chat boleh. Silakan. Mas Farhan, terus tadi kan ada beberapa jenis investasi ya. Kira-kira nih kalau misalkan kayak saya nih ibu rumah tangga gitu, itu yang paling nyaman tuh apa ya? Satu misalkan saya ya cuma ibu rumah tangga biasa, dapatnya hanya uang belanja bulanan gitu, bisnis juga enggak karena sibuk ngurus anak dan rumah. Itu sebaiknya atau bagusnya itu investasinya di hal apa nih? Apakah di emas, properti atau apa? Atau saham? Kalau Ya, Mas Farhan bisa menyarankan gitu ya. kalau misalkan ibu rumah tangga ya, yang lebih simpel dan juga kita nggak perlu banyak mengeluarkan uang, ya salah satunya di reksadana atau di saham ya. Tapi kalau memang mau lebih simpel dan juga nggak terlalu memusingkan analisa, Ya. ya paling ke reksadana gitu. Oh. Tapi kalau memang mau mencoba dalam analisa dan segala macam dan juga belajar ya, belajar Yes. banyak hal tentang perusahaan-perusahaan ya, dari segi laporan keuangan segala macam. Nah itu di saham pun juga bisa gitu, dengan cara ya mungkin ada istilah-istilah ya, nabung saham segala macam, atau juga kita tradingkan dengan konsep per hari kita profit mau berapa. Misalkan saya mau profit 5% per hari, dalam waktu berapa, tentukan. Misalkan 30 menit atau 1 jam. Ya udah kalau udah tercapai profit 5% dalam 30 menit, stop trading, lakukan kegiatan yang lain. Nah jadi, Oke, jadi bisa nggak perlu gitu, seharian tuh, nggak perlu seharian nggak perlu. mantengin apa Iya, namanya layar saham itu. iya. Jadi, jadi bisa ditentukan dari, waktu kita dan juga, me-manage ini kita ya, eee, bagaimana kita bisa melihat gitu ya dari harga-harga segala macam. Tapi kalau udah seperti itu, maka insya Allah tuh, ya kita mudah lah gitu, asal udah tahu ya caranya. Iya. Jadi banyak orang yang suruh, wah pasti suruh mantau terus seharian dari jam Iya, 9 heeh. ke jam 3 sore. Yes, Ah itu betul. kebanyakan yang nggak tahu gitu ya. Hmm. Padahal kalau kita bisa manage waktunya, Hmm. ya insya Allah bisa gitu ya. Untuk yang penting tahu target profit berapa dan juga kapan Strateginya target, seperti apa gitu ya ya. strateginya. Jadi seperti itu. Luar biasa. Wah, Pak Rino nih sepertinya sudah tidak sabar ingin segera trading ya. Insya Allah Ya, nanti diinformasikan nanti, oleh Mas Farhan. nanti di grup diinformasikan atau bisa. Atau boleh sekarang diinformasikan, silahkan Mas Farhan. Jadi apa sih yang Famal Trade Academy ini lakukan? Ya, Pamal Trade ini kan udah berjalan kurang lebih ya, 6 bulan ke belakang. Nah, karena itu pun juga, dari ya salah satu mentor juga yang memaksa. Nah, itu memang kan harus didorong gitu kan. Kalau Yes. kita mau sukses, ada orang di belakang kita yang mendorong kita agar kita sukses gitu kan. Kalau nggak ada, ya kita zona nyaman, nyantai-nyantai aja. Jadi, ya udah setelah itu saya belajar segala macam. Nah, setelah itu, buat Praktek? pelatihan ya. Nah, iya buat pelatihan pertama itu di bulan kalau nggak salah Juli, gitu. Ya waktu itu saham syariah ya membahasnya. Dan alhamdulillah sekarang udah Alumninya kurang sudah lebih berapa nih? alumninya kurang lebih ya 500-an lebih ya alumni. Masya Allah. Di mana, ya salah satunya ada di Zoom ini juga ya. Jadi seperti itu dia juga, private juga saya ngadakan juga gitu. Jadi private private yang memang mau belajar langsung silakan. Dan kita juga Yang dipelajari itu apa, pelatihan. Mas Farhan?
Kenapa? Yang dipelajari itu apa? Yang dipelajarin itu kita dari awal ada yang basic, misalkan dari Fundamental memulai ya? dari mana mindset dulu ya, mindset, terus juga cara kita memulai investasinya seperti apa, kayak daftar sekuritas, terus juga kita juga download ya aplikasi segala macam yang tools-tools pendukung gitu. Dan juga kita pelajari juga fundamental perusahaannya dari aplikasi dan juga ada sedikit teknikal segala macam gitu. Dan yang paling penting ya membuat perencanaan trading gitu, yang saya bilang tadi ya. Kita harus beli di harga berapa, harus ketika dia naik harus jual di harga berapa, terus juga harus kalau ketika dia turun dia harus jual di harga berapa. Nah, itu kan ada perencanaannya gitu. Oke, oke. Dan itu Tapi juga yang terpenting adalah pengendalian emosinya. Kalau sudah berjalan nih Bapak ya, Ibu nih, sudah trading, itu emosinya benar-benar harus dijaga. Jadi nggak buru-buru beli, nggak buru-buru jual atau melakukan tindakan-tindakan yang gegabah gitu ya, Mas Farhan ya? iya betul. Karena banyak juga para member saya yang udah buru-buru jual gitu, tapi dia nyesel ketika udah naik terus. Oh, ternyata Kalau masih naik lagi gitu ya. ya, Masya Allah. jadi seperti itu ya. Karena Eee, dari teknikal itu harusnya dilihat dulu ya, pergerakannya apa masih kuat segala macem, Oke, yes. Intinya adalah pengendalian diri berarti ini ya. iya, Nah, kalian diri. terus untuk kesyariahannya nih Mas Farhan, insya Allah apakah di sini hanya direkomendasikan saham-saham yang memang syariah atau seperti apa nih biar aman, biar tenang kita selamat dunia akhirat lah istilahnya. Iya, kalau dalam segi syariah ya MUI itu berdasarkan dari kajian-kajian ini ya, global kayak Turki. Turki kan membuat satu peraturan untuk screening saham syariah itu dalam kategori apa. Misalkan ya kita jujur aja ya di Indonesia nggak bisa menghindari untuk konsep apa bank-bank di Indonesia ini ya. Jadi menurut kita, menurut saya ya ada batasan gitu. Jadi tetap ada batasan. Nah kalau di Turki itu kurang lebih 33% ya pinjaman dari bank gitu ya. Terus kalau untuk pendapatan non halal itu dibatasinnya kurang lebih di 5% gitu ya. Jadi dia nggak boleh melebihi pendapatan bersih itu, ya dari 5% itu. Nah di Amerika juga sama ya, itu kalau Amerika 45% ya untuk, pinjaman di bank, juga, karena Amerika juga ada saham syariah gitu ya, di bursa Amerika juga ada. Dan, untuk pendapatan non halal di 15%. Nah kalau di Indonesia, itu untuk apa, pinjaman ke bank-bank konvensional itu, dia nggak boleh melebihi 40% dari nilai asetnya gitu. Dan juga untuk pendapatan non halal itu, nggak boleh melebihi di atas 10% dari pendapatan bersihnya ya. Jadi seperti itu. Itu yang dilakukan oleh MUI saat ini gitu. Dan juga ada saham yang memang dia benar-benar nol hutang ya, itu Oh, ada. wow. Oh, ada ya? Jadi Wow. ada gitu. Jadi kalau kita bisa, menganalisanya pasti akan ketemu tuh. Cuman ada beberapa ya kalau perusahaan-perusahaan yang tanpa hutang itu di bawah 20 ya, Hmm. seperti itu. Wow, oke, luar biasa. Bapak Ibu, persilakan ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, cukup? Ada lagi? Atau nanti mau sharing di grup WA?
Insya Allah boleh. Atau langsung japri ke Mas Farhannya. Nanti Mas Farhan Ya, kasih salam ya, mengucapkan salam di grup peserta ya. iya boleh. Ya, Mas Ya Farhan, nanti ya. silakan. Boleh Oke. closing statement nih. Berikan closing statement buat kita semua di sini kalau ada. Ya oke. Untuk penutup ya. Jadi untuk teman-teman juga bagaimana kita bisa mengontrol ya emosi kita dalam berinvestasi. Kalau kita mau investasi properti, lihat track record ya dari developer. Kalau investasinya reksadana juga dilihat juga track record dari perusahaan reksadana tersebut. Ya apakah reksadana itu selama 3 tahun untung atau bahkan malah rugi gitu. Yang ketiga juga di saham juga sama gitu. Kita lihat dari analisa fundamental perusahaan ini keuangannya itu bagus gak dari laba bersih, aset sama hutang masih lebih besar hutang, terus juga operasional itu positif, biasanya masuk ke operating profit ya. Terus juga kayak cash flow-nya dia ini sehat gak ya, positif gak. Terus juga dari kepemilikan, kepemilikan sahamnya ini lebih banyak si owner-nya gak ketimbang masyarakat. Nah karena kalau ya saya ini ya, buat konsep itu, masyarakat itu di bawah 50% bagusnya. Kalau udah di atas 50% maka ada tanda tanya. Maksudnya, si pengelola ini kok nggak percaya dengan perusahaan ini, dengan memegang harusnya lebih mayoritas dong mereka, daripada masyarakat. Karena kan masyarakat bukan pengendali perusahaan itu ya, jadi seperti itu. Ya, jadi pada intinya, tetap berhati-hati dalam investasi karena banyak banget ya, investasi-investasi bodong yang mengiming-imingkan ya, dan juga jujur aja ya, dia tuh bener-bener terstruktur, testimoni dan segala itu semua robot. Di Telegram kalau kita lihat satu-satu, itu jamnya itu Sama. selalu dia, misalkan dia di jam 10.13 sekarang nih, maka dia akan terakhir dilihatnya jam segitu, mau kita lihatnya malam, dia berhenti di jam segitu. Semua kalau kita lihat pasti itu robot. Makanya Itu robot. saya berpikir ini memang udah di-setting nih sama mereka nih. Jadi itu saya sharing-kan ke teman-teman agar teman-teman cross check gitu. Satu-satu coba lihat nih, ini robot semua gak nih membernya nih. Karena yang ngasih testimoni itu bukan emang foto orang asli, tapi itu editan mereka. Jadi palsu, akun palsu mereka yang mereka buat gitu. Jadi seperti itu. Oke, itu aja dari Biasa. saya ya. Yes. Jadi memang intinya adalah cross check dan belajar membaca, jangan pernah percaya dengan nggak ngapa-ngapain uang datang gitu ya Pak Sarhan ya. Iya, Tetap kita harus betul. berpikir, minimal berpikir nih strateginya seperti apa, menambah terus semangat terus belajar, menambah pengetahuan, terlebih ketika memang Bapak Ibu ingin mengambil jalan atau usaha di dalam hal investasi ini ya, berinvestasi. Mau itu apapun, mau yang tadi 5 hal. Properti kah, emas kah, terus bisnis kah, saham kah, satu lagi apa ya Mas Farhan? Saya lupa tuh. Ini 5 hal yang tadi itu tetap harus di cross check dan terus belajar dan belajar. Baik, Mas Farhan, Masya Allah 1 jam lebih nih kita sudah berada bersama-sama di sini. Nanti Bapak Ibu yang tadi ada yang izin tidak bisa hadir hari ini di Zoom Room akan bisa menyimak, masih tetap bisa menyimak di recordingnya, nanti saya akan share di YouTube ya. Dan Mas Farhan ada di grup peserta Parade Virtual Kesehatan Mental. Nanti Mas Farhan tolong kasih salam ya. Ya, oke. Perkenalkan diri di sana gitu. Jadi Bapak Ibu yang ingin
investasi di saham itu bisa langsung japri ke Mas Farhan langsung. Oke, baik, yuk Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu saat ini sedang bersiap-siap untuk melakukan kegiatan bersama keluarga karena ini weekend. Jadi mari kita tutup pertemuan hari ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik Bapak Ibu, salam hangat untuk keluarga di rumah semua. Sehat-sehat selalu, tetap jaga protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin end all ya.